Mari kita mulai dari salah satu klan paling terkenal dalam sejarah, yaitu klan Oda. Dipimpin oleh Oda Nobunaga, klan ini dikenal sebagai pelopor penyatuan Jepang. Nobunaga adalah sosok yang visioner dan sangat ambisius. Ia berhasil menaklukkan banyak wilayah dalam waktu singkat dengan strategi militer yang revolusioner pada zamannya. Ia juga dikenal karena pendekatannya yang keras dan brutal terhadap musuh-musuhnya, bahkan pada sesama daimyo atau penguasa lokal. Sayangnya, karier Nobunaga berakhir tragis setelah dikhianati oleh bawahannya sendiri, Akechi Mitsuhide. Setelah Nobunaga, muncul tokoh luar biasa lainnya, yaitu Toyotomi Hideyoshi, pemimpin dari klan Toyotomi. Ia bukan berasal dari darah bangsawan, tapi dari rakyat biasa. Namun dengan kecerdasannya, ia naik menjadi orang nomor 1 di Jepang. Hideyoshi menyelesaikan misi penyatuan Jepang yang belum sempat diselesaikan oleh Nobunaga. Ia juga memperkenalkan berbagai reformasi sosial dan militer. Tapi setelah ia wafat, kekuasaan klannya mulai melemah dan akhirnya digantikan oleh klan lain yang lebih kuat. Klan yang akhirnya mengambil alih kekuasaan adalah klan Tokugawa, dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu. Ieyasu adalah seorang politisi ulung. Ia dengan sabar menunggu kesempatan selama bertahun-tahun, hingga akhirnya mengalahkan musuh-musuhnya dalam pertempuran Sekigahara pada tahun 1600. Dari situlah berdiri Keshogunan Tokugawa, yang memerintah Jepang selama lebih dari 2 abad dalam masa yang dikenal sebagai Zaman Edo. Di bawah kekuasaan Tokugawa, Jepang mengalami masa stabilitas, walaupun dengan sistem tertutup dari dunia luar. Tapi sebelum semua itu terjadi, ada 2 klan besar yang saling bersaing secara legendaris, yaitu klan Takeda dan klan Uesugi. Klan Takeda dikenal karena pemimpinnya, Takeda Shingen, seorang ahli strategi perang yang dijuluki Harimau dari Kai. Pasukan kavaleri Takeda dianggap salah satu yang paling hebat di era Sengoku. Di sisi lain, ada Uesugi Kenshin, pemimpin dari klan Uesugi, yang dijuluki Naga dari Echigo. Ia adalah rival abadi Shingen. Pertempuran mereka yang paling terkenal terjadi di Kawanakajima, dan hingga hari ini masih dikenang sebagai salah satu persaingan terbesar dalam sejarah militer Jepang. Selain itu, ada juga klan Date, yang dipimpin oleh Date Masamune. Ia terkenal karena hanya memiliki 1 mata, dan dijuluki Dokugan Ryu, si naga bermata 1. Masamune dikenal karena keberaniannya dan ambisinya yang besar. Ia bahkan pernah mengirim utusan ke Eropa untuk menjalin hubungan dagang dan diplomasi, sesuatu yang sangat langka pada masa itu. Kita juga tak bisa melupakan klan Hojo yang terkenal dengan pertahanan kastil Odawara yang luar biasa kuat. Mereka adalah kekuatan dominan di wilayah Kanto sebelum akhirnya dikalahkan oleh Toyotomi Hideyoshi. Hojo adalah simbol perlawanan terakhir terhadap unifikasi Jepang di tangan Hideyoshi. Lalu ada klan Mori, penguasa wilayah Chugoku di bagian barat Jepang. Klan ini dikenal karena kekuatan armada lautnya. Mereka sempat menjadi kekuatan besar di barat dan memainkan peran penting dalam berbagai aliansi dan pertempuran besar. Namun, mereka akhirnya tunduk kepada Hideyoshi dan bergabung dalam pemerintahannya. Di masa sekarang, secara hukum, klan tidak lagi diakui dalam sistem pemerintahan Jepang modern. Tapi warisan mereka masih hidup. Banyak keluarga keturunan klan besar masih ada hingga hari ini, meskipun mereka tidak lagi punya kekuasaan politik. Nama-nama besar seperti Tokugawa atau Oda masih bisa ditemukan dalam dunia akademik, bisnis, bahkan politik modern. Lambang keluarga mereka atau Kamon
masih digunakan dalam acara budaya dan festival. Kastil-kastil mereka pun masih berdiri dan menjadi objek wisata populer di seluruh Jepang. Jadi, dari semua klan yang pernah ada di Jepang, mana yang menurutmu paling keren atau paling berpengaruh? Apakah kamu tertarik dengan gaya kepemimpinan brutal seperti Oda Nobunaga? Atau lebih kagum dengan Takeda Shingen yang jenius dalam strategi? Atau mungkin kamu lebih suka tokoh seperti Date Masamune yang punya visi global? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka konten edukasi seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita seru yang jarang dibahas di sekolah. See you next time.